Assalamualaikum. Kulkas dua pintu nggak dingin, nggak bisa untuk membuat es batu. Ini yang kita lihat di sini banyak es batunya ya di luar sini. Udah mengeras. Ini udah mengeras, ini yang menyebabkan kulkas ini tidak bisa untuk membuat es batu, tidak dingin. Bawahnya dan atasnya juga kurang dingin dan tidak bisa untuk membuka es batu. Nah, ini sekarang akan saya cek kira-kira apa yang terjadi, kerusakan apa yang terjadi pada kulkas ini. Nanti saya akan cek di dalam sini ya. Ini ada fuse, ada kipas ya, ada kipas kecil yang untuk menyebarkan dingin. Tapi sebelum kita buka, kita hilangin dulu es batunya dengan cara kita semprot menggunakan air agar lebih mudah ya, karena kalau masih banyak es batunya begini, casing penutup ininya susah dibuka. Jadi ini harus kita hilangkan dulu es batunya dengan cara kita semprot menggunakan air seperti ini ya, sampai es batu yang ada di bagian luar pintu atas ini hilang. Agar ya, ini sudah hilang ya. Ini kita saya congkel dulu ya. Cara membukanya seperti ini. Ini kulkas turbo cool merek LG kalau nggak salah ya. Ini jadul ya, udah lama banget kayaknya kulkasnya, tapi fisiknya masih lumayan oke. Nah, kita lihat tuh banyak bunga esnya ya yang sudah mengeras. Nah, ini nanti gabus yang ada di atas epop itu nanti akan saya ambil dan akan saya cek apakah fuse yang di sini ada fuse ya. Itu yang ada kabel-kabel yang kelihatan itu tuh fuse. Dan di bawah sana di belakang epap tuh ada semacam kipas kecil yang berfungsi untuk menyebarkan dingin. Jadi dan juga di dalam sini ada heater ya, fungsinya untuk mempercepat menghilangkan es batu pada saat defrost ya. Ini sudah bisa terbuka. Ini saya cuci sampai benar-benar bersih, sampai lubang pembuangan yang di sini ini mengeluarkan air. Lubang pembuangan yang di belakang kulkas ini sampai mengeluarkan air ya. Nah, ini belum bersih ya. Dan nanti saya cek. Nah, ini bagian sini maksud saya. Nah, ini artinya udah lancar ya pembuangannya ya. Ini harus dicuci sampai pembuangan yang di belakang sini sampai airnya lancar. Ini artinya bunga esnya sudah bersih ya. Dan nanti ini fuse-nya ini kemarin saya ganti baru. Jadi kayaknya bukan fuse-nya yang rusak. Ini fuse-nya masih baru. Dan sekarang akan saya nyalakan dulu ya. Cek ampernya apakah masih bagus ini kompresornya. Dan sekalian nanti kita lihat kipasnya, apakah kipas yang ada di dalam tadi itu mati atau nyala. Nah, ini udah saya siapkan tang ampernya. Sekarang saya jepitin ke kabel power ya, kabel power yang menuju kompresor ya ini. Dan tang ampernya kita putar ke knobnya ke huruf A, itu ampere ya.
menunjuk ke huruf A itu ampere, dan saatnya saya nyalakan ya. Ini kabel power dan ini colokan ya. Ini sekarang akan saya nyalakan. Nah, ini udah nyala ya. Start awalnya 1,1. Nanti biasanya kalau kompresor ini masih normal dia akan turun ke 0,9 atau enggak 0,8, sekitar segitu ya. Ini terus turun ya. Ini nanti kalau freonnya sudah rata, biasanya ampernya akan turun terus nyampe batas ini 0,8. Batas ampernya 0,8. Ini normal ya, dan ini di EPAP-nya juga rata ya, bunga esnya rata, cakep dinginnya. Dan kita lihat kipasnya kayaknya mati ya. Ini kipasnya nggak muter, jadi dinginnya nggak kesebar, dan akhirnya timbul bunga es yang menumpuk di EPAP ini dan menyebabkan kulkas ini tidak dingin. Nah, ini saya pencet saklar pintunya. Di pintu ini ada saklar ya, ini buat nyalain kipas, dan tetap nggak muter ya. Jadi ini sekarang akan saya bongkar. Ini kipasnya mati, sehingga kulkas ini dinginnya tidak tersebar ya, dan timbul bunga es yang yang menumpuk di EPAP ini, mengakibatkan pintu bawah kulkas ini gak dingin, dan pintu atas juga kurang dingin, akhirnya tidak bisa untuk membuat es batu. Sekarang akan saya lepas kipasnya, lalu saya ganti dengan yang baru aja ya. Nanti setelah dilepas akan saya tes dulu untuk memastikan. Akan saya tes dulu kipasnya atau fan yang ada di dalam sini, di belakang EPAP ini. Ini melepasnya dari belakang ya. Ini ada 2 baut. Nah, ini penyangga penyangga kipasnya ya, di bagian belakangnya dilepas. Lalu nanti kita tarik fan atau kipasnya ya, ditarik pelan-pelan sampai terlepas. Ternyata ini kipasnya mati, sehingga dingin yang dihasilkan kulkas ini tidak menyebar ke bagian bawah dari kulkas ini, juga atas. Ini saya bongkar dulu ya. Ini agak sedikit berbeda dibandingin dengan kulkas-kulkas yang modal sekarang. Jadi letak kipasnya ada di belakang EPAP. Nah, ini cara melepasnya seperti ini. Kita tarik pelan-pelan setelah baut yang 2 penyangga tadi kita lepas. Nah, ini sudah terlepas ya. Dan sekarang akan saya tes. Cara mengetesnya seperti ini. Di sini ini menggunakan 2 kaki ya. Jadi tinggal kita nah, ini kita kasih kertas ya biar ketahuan. Dites langsung. Nah, ini nggak muter ya.
nggak muter kipasnya. Seret, ternyata agak seret ya, udah seret banget atau berat. Nanti akan saya ganti langsung dengan yang baru. Dan ini videonya saya perpendek ya, ini udah saya ganti yang baru fan-nya, fan dari kulkas ini. Dan sekarang ini udah nyala ya. Ini udah nyala dan nanti kulkas ini bisa normal kembali, bisa untuk membuat es batu dan dinginnya di bagian atas dan pintu bawah nanti bisa rata ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Jadi kulkas ini tidak dingin atas bawah dikarenakan fan yang ada di dalam kulkas ini mati. Oke. Assalamualaikum.